Manchester United dan Manchester City sangat boros di bursa transfer dalam 5 musim terakhir. Bahkan musim ini saja Manchester City menghabiskan total 151 juta pound, sang tetangga Manchester United menghabiskan 159 juta pound. Manchester United bahkan meresmikan kedatangan pemain belakang termahal Harry Maguire dengan 85 juta pound. Keuangan yang kuat akan menghasilkan tim yang kuat juga, itulah aturan Premier League atau sepak bola secara keseluruhan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Di tengah ingar-bingar transfer dan kualifikasi Liga Champions, tragedi muncul dengan Bolton Wanderers mengalami kesulitan keuangan dan akhirnya menyelesaikan masalahnya dengan mendatangkan pemilik baru. Namun tragedi terbesar hadir dengan bangkrutnya salah satu klub tertua di Inggris, Bury FC. Saga permasalahan Bury FC sudah terjadi sejak beberapa musim terakhir. Harapan hadir ketika Steve Dale membeli Bury FC dengan harga 1 pound. Tugas Dale adalah menjamin stabilitas finansial bagi Bury FC yang berlaga di League One atau Divisi 3 di Inggris. Bury FC saat itu memiliki utang sebesar 9 juta pound. FA meminta setidaknya 20% utang Bury dibayarkan untuk membuat mereka bisa berkompetisi di League 2. Dale menyanggupi, namun beberapa pihak merasa keberatan, terutama pihak supporter. Latar belakang akuisisi Dale sempat ditentang sejumlah pihak. Dikutip dari The Sun, Dale kehilangan 43 dari 51 perusahaan yang dimilikinya saat mengakuisisi Bury FC. Supporter sempat menentang Dale, namun apa daya tidak ada satupun pihak yang berani untuk membeli Bury FC hingga batas waktu yang ditentukan. Dale resmi menjadi pemilik dari Bury FC dengan akuisisi sebesar 1 pound. Dale datang ke Bury dan melunasi hutang Bury sebesar 1,5 juta pound, angka yang besar bagi klub sebesar Bury. Masalah juga hadir dari FA selaku operator Championship Division hingga National League. FA mengakui akuisisi yang dilakukan Dale kepada Bury tidak memenuhi standar akuisisi yang diterapkan FA. Masalah muncul bagi Bury tidak sampai setahun usai akuisisi. Dale tidak memiliki kekuatan finansial yang stabil, bahkan ia menjual satu perusahaannya untuk menutupi utang yang melilitnya. Bury pun dijual, namun sekali lagi tidak ada pihak yang berminat. Padahal Bury ada di kawasan Greater Manchester yang memiliki daya tarik bagi investor. Dewan Kota sempat diminta oleh pihak supporter untuk membantu akuisisi. Mereka berharap agar Dewan Kota menjadi pemilik sementara sambil menunggu investor atau setidaknya hingga akhir musim ini. Dewan Kota menyanggupi, namun mereka juga memiliki masalah finansial, alasan lainnya Brexit. Sejak Brexit dikumandangkan oleh David Cameron pada 2010, ia juga memotong anggaran bagi Dewan Kota sebesar 85 juta pound atau 61% dari anggaran. Akibatnya terasa beberapa bangunan konservasi dijual kepada publik karena kota tidak lagi mampu merawat atau memelihara bangunan tersebut. Mereka berharap penjualan aset properti bisa menghemat pengeluaran. Pun bagi Bury FC, mereka bukanlah klub besar. Rataan penonton yang hadir hanya berkisar di angka ratusan. Bury FC sangat bergantung kepada kehadiran warga lokal, pemasukan mereka juga bersumber dari kehadiran penonton. Sayangnya warga lokal lebih suka menonton Manchester United atau Manchester City yang bisa ditempuh dalam satu pemberhentian komuter. Bury FC diberikan tenggat dari FA untuk memberikan data keuangan yang membuktikan bahwa mereka mampu untuk berkompetisi di League 2. Tenggat waktu yang diberikan FA adalah 27 Agustus 2019 pukul 17.00 atau tengah malam waktu Indonesia bagian Barat. Dale berupaya menjual timnya sebesar 810.000 pound untuk mengembalikan nilai investasinya, namun tidak ada investor yang berani. Dale meredukasi dengan meminta 579.000 pound dan tetap tidak ada yang berani untuk melakukan akuisisi. Beberapa jam sebelum deadline, terdapat kabar bahwa CNN Sport Inggris, sebuah korporasi investasi olahraga, berniat mengakuisisi Bury FC. Namun gagal terjadi kesepakatan dan yang terjadi adalah yang terburuk. Bury dipastikan gagal memenuhi permintaan FA, dipastikan dicoret dari keikutsertaan League 2 dan izin sebagai klub profesional resmi dicabut. Bury FC adalah klub yang berdiri 134 tahun yang lalu, sebuah duka bagi sepak bola Inggris sekaligus membuktikan bahwa kapitalisme sudah mendarah daging di sepak bola. Jauh dari identitas sepak bola sebagai olahraga kaum proletar seperti tujuan awal. Tentu sangat ironis bahwa hanya juta poundlah sebuah klub seperti Bury kehilangan identitasnya sebagai klub profesional. Sebagai perbandingan, Paul Pogba mendapatkan 290.000 pound per pekan, sedangkan ongkos operasional Bury selama satu musim hanyalah 300.000 pound. Semakin sulit bagi pengusaha lokal Inggris bisa memiliki klub Premier League atau membawa timnya masuk ke divisi tertinggi di Inggris tersebut. Kesebelasan terakhir yang mampu merengkuh gelar juara bergengsi di Inggris adalah Wigan Athletic pada 2012-2013. Mereka meraih gelar Piala FA. Wigan dimiliki oleh Dave Whelan, warga lokal Wigan yang sudah turun-temurun memiliki klub. Namun pada akhir musim, Wigan terdegradasi usai 8 musim berkompetisi di Premier League. Bagi Manchester United, berkompetisi di Europa League adalah sebuah kegagalan mengingat target mereka adalah Liga Champions. Bagi Manchester City, gagal menjadi juara Liga Champions adalah permasalahan bagi The Citizen. Sedangkan bagi Bury FC, mereka kehilangan identitas sebagai klub profesional hanya karena 2 juta pound.
Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.